Experiment shows the effect of induced currents. We have an alternating current around this magnet, and that repels this ring which I place on the magnet. Pada abad ke-19, London adalah tempat di mana mimpi sering menemui jalan buntu. Kemiskinan ekstrim, penyakit mengerikan, dan populasi membludak. Keingintahuan seorang anak laki-laki yang akan menerangi dunia. Kita mungkin menganggap listrik sebagai hal biasa hari ini. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya siapa yang membuat penemuan ini menjadi nyata? Michael Faraday, atau yang terkenal sebagai Bapak Listrik, seorang ahli kimia dan orang yang merevolusi fisika. Berasal dari daerah kumuh, keluarganya sangat miskin. Bahkan dengan sepotong roti, dia harus bisa bertahan selama seminggu. Yang menakjubkannya, dia hanya menerima dasar-dasar pendidikan, belajar membaca dan menulis di sekolah minggu gereja. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di London Selatan. Ayahnya James Faraday adalah seorang pandai besi. Ibunya Margaret Hestwall adalah seorang wanita desa yang sangat tenang dan bijaksana. Dia mendukung putranya secara emosional yang melalui masa kecil yang sangat sulit. Faraday adalah salah satu dari 4 bersaudara. Semuanya kesulitan mendapatkan makanan yang cukup karena ayah mereka sering sakit dan tidak mampu bekerja dengan mantap. Faraday kemudian selalu mengingat kejadian saat dia diberi sepotong roti yang harus bisa membuatnya bertahan selama seminggu. Keluarga itu tergabung dalam aliran Kristen kecil yang disebut Sandemanians, suatu bentuk gereja Protestan yang telah memisahkan diri dari gereja Skotlandia. Para penganut agama Sandemanians percaya pada kebenaran literal Alkitab dan mencoba menciptakan kembali rasa cinta dan komunitas yang menjadi ciri gereja Kristen ini. Pengaruh agama sangat penting bagi Faraday karena teori yang dia kembangkan di kemudian hari sangat dipengaruhi oleh keyakinan akan kesatuan dunia. Ketika Faraday berusia 13 tahun, dia harus mencari pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga. Pada tahun 1805, setelah setahun menjadi pesuruh, pada usia 14 tahun, dia mulai magang pada pria tersebut. Berbeda dengan pegawai magang lainnya, Faraday memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membaca beberapa buku yang dibawa untuk dijilid ulang. Dia menghabiskan 7 tahun menjalani masa magangnya. Artikel tentang kelistrikan dalam Encyclopedia Britannica edisi ketiga sangat membuatnya terpesona. Dengan menggunakan botol bekas dan kayu, dia membuat generator elektrostatis mentah dan melakukan eksperimen sederhana. Dia juga membangun tumpukan volta lemah yang dengannya dia melakukan eksperimen elektrokimia. Apa yang kurang dalam dirinya hanya uang dan pendidikan yang layak, tapi dia bisa mengimbanginya dengan rasa ingin tahu yang tak pernah puas. Satu-satunya kelebihannya adalah kemampuannya membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin banyak pula dia mengerti. Apa saja kekurangannya dalam pendidikan, dia mencoba yang terbaik untuk belajar dengan maksimal dan memastikan bahwa teman-temannya mengoreksinya, padahal dia tidak mengoreksinya sama sekali. Salah satu buku favoritnya menekankan tentang pentingnya berpikir kritis dan peran penting observasi dalam memahami dunia di sekelilingnya. Buku itu sangat mempengaruhi Faraday, mengajarinya untuk berhati-hati dalam observasi selama eksperimen inovatifnya. Saat tumbuh dewasa, dia telah mendengar tentang pertemuan itu di Italia oleh Alessandro Volta tentang sel volta atau baterai, yang untuk pertama kalinya menyediakan aliran listrik yang kontinu. Sebelumnya, perangkat seperti toples kaca berlapis kertas timah bisa menyimpan listrik, tetapi dilepaskan muatan mereka dalam satu ledakan. Gagasan tentang aliran berkelanjutan listrik memicu kobaran api semangat di dalam diri Faraday. Bagaimana Faraday bisa memilih karir dalam bidang sains? Sejak tahun 1810, Faraday menghadiri kuliah di rumah John Tatum. Dia menghadiri kuliah tentang berbagai topik
tapi dia sangat tertarik pada topik listrikan dan mekanika. Di rumah Tatum, dia mendapatkan dua teman istimewanya. Peluang besar Faraday datang pada tahun 1812. Seorang pelanggan di toko buku tempat dia bekerja terkesan dengan semangat Faraday terhadap sains dan menawarinya tiket gratis. Dia menghadiri kuliah Humphrey Davy di Royal Institution di London. Faraday pergi, duduk asik dengan semuanya, mencatat perkuliahan dalam catatannya, dan kembali ke penjilidan buku dengan harapan yang tampaknya tidak dapat diwujudkan untuk memasuki kelas ilmu pengetahuan. Faraday terpesona dengan ceramah Humphrey Davy, mencatat dengan rapi setiap kata dalam catatannya, dan membuat salinan catatan yang telah dibuatnya dengan cermat. Faktanya, kuliah-kuliah ini akan menjadi paspor Faraday menuju karir ilmiah. Dia sangat berharap mendapat pekerjaan di tempat yang terhormat di Akademi Ilmiah Royal Society. Dengan niat untuk meningkatkan keterampilan sastranya, dia sudah mencoba untuk meninggalkan penjilidan buku dan menemukan jalan yang baru. Jalan yang dia coba tentu saja merupakan jalan yang ambisius. Dia telah menulis surat kepada Sir Joseph Banks, Presiden Royal Society. Dia menanyakan bagaimana caranya dia bisa terlibat dalam karya ilmiah. Mungkin tidak mengejutkan dia tidak menerima balasan ketika masa magangnya berakhir pada bulan Oktober 1812. Faraday mendapat pekerjaan sebagai penjelidan buku, namun dia tetap berusaha masuk ke dunia sains. Dan sekali lagi, dia mengambil jalur yang agak ambisius untuk seorang pemuda dengan sedikit pendidikan formal. Pelanggan toko buku yang memberi Faraday tiket gratis itu, dia menemui Humphrey Davy dan menyarankan agar Davy menyewa Faraday. Saat itu, Davy telah buta oleh tragedi ledakan di labnya dan membutuhkan bantuan. Faraday menulis surat kepada Humphrey Davy yang telah menjadi pahlawan buat Faraday sejak dia menghadiri kuliah kimianya. Dia mengirimkan salinan catatan yang dia buat di kuliah Davy. Davy tidak seperti Presiden Banks. Dia membalas Faraday dan mengatur pertemuan, dan dia menyarankan Faraday untuk tetap bekerja sebagai penjilid buku. Saat itu Davy mengatakan, ilmu pengetahuan adalah simpanan yang keras dan dari sudut pandang uang, namun memberikan imbalan yang buruk bagi mereka yang mengabdikan diri pada pengabdiannya. Tak lama setelah wawancara, asisten Davy harus dipecat karena berkelahi, dan Davy memanggil Faraday untuk mengisi pekerjaan yang kosong membersihkan botol. Ini hanyalah posisi sementara, posisi terendah dari posisi rendah, tapi itu hanya satu langkah di depan pintu. Dia bisa belajar kimia dari salah satu praktisi terhebat saat itu. Setelah mempertimbangkan dan memikirkannya secara matang-matang, Faraday menerima tawaran itu. Tak lama setelah Faraday mulai bekerja, Davy mulai mengakui bakatnya dan segera menjadikan Faraday menjadi asisten di lab. Ketika Faraday menjadi asisten di lab, Davy sedang dalam proses merevolusi ilmu kimia saat itu. Antoine Laurent Lavoisier, orang Prancis yang umumnya dianggap sebagai pendiri kimia modern, telah melakukan penataan ulang pengetahuan kimia pada tahun 1770-an dan 1780-an dengan menekankan beberapa prinsip sederhana. Di antaranya adalah bahwa oksigen merupakan unsur yang unik karena oksigen merupakan satu-satunya pendukung pembakaran dan juga merupakan unsur yang mendasari semua asam. Davy setelah menemukan natrium dan kalium dengan menggunakan arus kuat dari baterai galvanik untuk menguraikan oksida, unsur-unsur ini beralih ke penguraian asam muriatik atau yang disebut hidroklorik, salah satu asam terkuat yang diketahui. Produk penguraiannya adalah hidrogen dan gas hijau yang mendukung pembakaran dan bila digabungkan dengan air akan menghasilkan asam. Davy menyimpulkan bahwa gas ini adalah suatu unsur yang dia beri nama klorin dan tidak ada oksigen apapun dalam asam muriatik. Davy menyatakan bahwa sifat-sifat kimia tidak ditentukan oleh unsur-unsur tertentu saja, tapi juga oleh unsur-unsur tersebut tersusun dalam molekul. Dalam mencapai pandangan ini, dia dipengaruhi oleh teori atom yang juga mempunyai konsekuensi penting bagi pemikiran Faraday. Teori ini dikemukakan pada abad ke-18 oleh Ruggero Giuseppe Boscovich, berpendapat bahwa atom adalah titik matematis yang dikelilingi oleh medan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang bergantian.
Magang kedua Faraday di bawah bimbingan Davy berakhir pada tahun 1820. Pada saat itu, dia telah mempelajari kimia secara menyeluruh. Dia juga mempunyai banyak kesempatan untuk mempraktekkan analisis kimia dan teknik laboratorium sampai pada titik penguasaan penuh, dan dia telah mengembangkan pandangan teoritisnya sampai pada titik yang dapat membimbingnya dalam penelitian. Disusul serangkaian penemuan yang mencengangkan dunia ilmiah. Pada tahun 1820, dia menghasilkan senyawa pertama yang diketahui, karbon dan klorin. Senyawa ini dihasilkan dengan menyubstitusi hidrogen dengan klorin dalam gas olefin, yang merupakan reaksi substitusi atau bentuk reaksi kimia pertama yang diinduksi. Reaksi seperti itu nantinya akan menantang teori dominan kombinasi kimia yang diajukan oleh Johannes Jacob Berzelius. Setahun kemudian, dia menikah dengan Sarah Bernard, menetap secara permanen di Royal Institution, dan memulai serangkaian penelitian tentang listrik dan magnet yang merevolusi fisika. Di tahun 1821 ini juga menandai masa penting lainnya dalam penelitian Faraday. Dia hampir seluruhnya bekerja pada topik kimia, namun salah satu minatnya selama menjadi penjilid buku adalah listrik. Dia menganalisis gas yang dikeluarkan oleh telur yang menua, metode pengeringan yang diuji bermacam-macam daging dan ikan sebagai makanan para pelaut. Sebagai hasil penelitian tentang gas penerangan, Faraday mengisolasi dan mendeskripsikan bahan organik senyawa benzena. Lalu, datanglah berita mengejutkan yang mengubah hidupnya, perhatian pada domain lain dalam sains. Pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted di Denmark telah mengumumkan penemuan bahwa aliran arus listrik melalui kawat menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Andre Maria Ampere menunjukkan bahwa gaya magnet tampaknya berbentuk lingkaran, sehingga menghasilkan magnet berbentuk silinder di sekitar kawat. Francois Arago membuat kemajuan signifikan dalam membangun hubungan antara listrik dan magnet. Penemuan-penemuan ini mengarahkan Faraday untuk merenungkan sifat listrik. Berbeda dengan orang-orang sejamannya, dia tidak yakin bahwa listrik adalah cairan material yang mengalir melalui kabel, seperti air melalui pipa. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai getaran atau gaya yang ditransmisikan sebagai akibat dari tegangan yang tercipta pada konduktor. Humphrey Davy menjadi tertarik, dan ini memberi kesempatan pada Faraday untuk mengerjakan topik tersebut. Dia menerbitkan tentang beberapa gerakan elektromagnetik baru dan tentang teori magnetisme. Ini mencatat konversi pertama energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini juga berisi gagasan pertama tentang garis kekuatan. Karya Faraday di bidang listriklah yang mendorong kami untuk membuat video ini. Namun kita harus mencatat bahwa Faraday sama sekali bukan seorang matematikawan, dan hampir semua penulis biografinya menggambarkan dia sebagai buta huruf matematika. Dia tidak pernah belajar matematika apapun, dan kontribusinya terhadap listrik murni dari seorang eksperimentalis. Model matematika ini benar-benar asing bagi Faraday karena keterbatasan pendidikannya. Itu mirip dengan membaca tulisan bahasa Mandarin. Namun, kurangnya pendidikan mungkin saja telah menjadi berkah tersembunyi, karena Faraday tidak bisa bersandar pada rumus dan persamaan. Dia bersandar pada intuisinya dan kekuatan observasi. Dia harus melakukan eksperimennya sendiri untuk memahami topik yang mendorongnya untuk merancang eksperimen itu. Salah satu eksperimen pertamanya setelah penemuan rotasi elektromagnetik adalah melewatkan sinar cahaya terpolarisasi melalui larutan di mana dekomposisi elektrokimia terjadi untuk mendeteksi tekanan antar molekul yang menurutnya dihasilkan oleh aliran arus listrik. Eksperimen ini menunjukkan caranya listrik dan magnet dapat menghasilkan gerak. Dia menempelkan magnet pada bagian bawah wadah kaca. Kemudian gelas diisi dengan cairan konduktif, merkuri dalam kasusnya. Dia menggantungkan kawat di atas cangkir. Ketika dia melewatkan arus listrik melalui kawat, kawat diputar mengelilingi magnet, dan dia menggantungkan kawat di atas cangkir. Ketika dia melewatkan arus listrik melalui kawat, kawat diputar mengelilingi magnet. Gerakan rotasi ini disebabkan oleh interaksi antara medan magnet dihasilkan oleh arus listrik pada kawat dan medan magnet. Faraday telah membangun motor listrik pertama di dunia. Warisan dari hal ini bisa kita lihat di jalan
seperti mobil Tesla. Mobil listrik adalah keturunan dari fondasi Faraday, usaha untuk mengubah energi listrik menjadi gerak. Terus kenapa Faraday dimasukin ke dalam ahli matematika? Karya Faraday lah yang melahirkan teori matematika mendalam tentang listrik dan magnet, khususnya teori matematika yang luar biasa mengenai topik yang dikembangkan oleh Maxwell. Tidak akan mungkin terjadi tanpa penemuan berbagai hukum Faraday. Ini adalah poin yang Maxwell sendiri tekankan dalam beberapa kesempatan. 10 tahun telah berlalu sejak dia eksperimen motor listrik yang terkenal. Meskipun dia membuat penemuan lain di sela-sela itu, ada sesuatu yang mengganggunya. Jika arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, mungkinkah yang terjadi malah sebaliknya? Apakah medan magnet dapat menginduksi arus listrik? Banyak yang sudah mencoba, semuanya gagal. Namun Faraday tetap bertahan. Pada tahun 1831, Faraday kembali mengerjakan karyanya tentang kelistrikan dan membuat penemuan terpentingnya, yaitu induksi elektromagnetik. Penemuan ini merupakan kebalikan dari penemuannya 10 tahun yang lalu. Dia menunjukkan bahwa magnet dapat menginduksi arus listrik pada kawat. Dengan demikian, dia mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan menemukan dinamo pertama. Sekali lagi, dia menjadikan garis-garis kekuatan sebagai pusat pemikirannya. Dia menerbitkan makalah pertamanya dalam apa yang kemudian menjadi seri penelitian eksperimental tentang listrik. Pada tahun 1832, Faraday mulai menerima penghargaan atas kontribusinya yang besar terhadap sains. Pada tahun ini, dia menerima gelar kehormatan dari Universitas Oxford. Pada bulan Februari 1833, dia menjadi profesor kimia fluorine di Royal Institution. Penghargaan selanjutnya seperti Royal Medal dan Copley Medal, keduanya dari Royal Society, menyusul. Pada tahun 1836, dia diangkat menjadi anggota Senat Universitas London yang merupakan penunjukan mahkota. Selama periode ini, dimulai pada tahun 1833, Faraday membuat penemuan penting di bidang elektrokimia. Dia melanjutkan untuk mengerjakan elektrostatika, dan pada tahun 1838 dia berada dalam posisi untuk menyatukan semua bagian menjadi teori listrik yang koheren. Dia juga ditawari banyak peluang di konsultasi yang akan membuatnya sangat kaya, tapi dia memilih mengajar ilmu pengetahuan dibandingkan keuntungan finansial. Pengamatan ini membawanya pada titik kritis wawasan. Bukan hanya kehadiran medan magnet yang dapat menginduksi listrik arus, tetapi perubahan medan magnet. Listrik hanya terbentuk ketika magnet digerakkan. Ketika dia memindahkan magnet ke dalam kumparan kawat, dia menginduksi arus listrik. Namun, ketika magnet dalam keadaan diam, tidak ada arus yang diamati. Karya terobosan ini menunjukkan hubungan dua arah, sedangkan arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sebaliknya juga benar, medan magnet yang berubah menyebabkan terciptanya arus listrik, prinsip yang dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Misalnya, air terjun Niagara, kumpulan dari 3 air terjun yang berlokasi di perbatasan antara Ontario, Kanada, dan negara bagian New York, Amerika Serikat. Air yang jatuh memutar turbin besar yang kemudian putar magnet di sekitar gulungan kawat. Ini menciptakan pergeseran medan magnet di kumparan, dan seperti yang ditemukan Faraday, perubahan medan magnet ini menghasilkan arus listrik. Dari sana, listrik disalurkan melalui saluran listrik langsung ke rumah kita. Meskipun eksperimen Faraday merupakan terobosan, dibutuhkan keterampilan matematika yang serius, yang mana dia kurang dalam matematika untuk mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya. James Clerk Maxwell, dia mengambil temuan Faraday dan orang lainnya dan menerjemahkan karya perintis mereka ke dalam satu set rumus matematika yang komprehensif, sekarang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Persamaan ini secara elegan mengungkapkan caranya medan listrik dan magnet saling terkait, pada akhirnya mengarah pada identifikasi gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, cahaya tampak, dan sinar X. Beban kerja yang sangat tinggi akhirnya berdampak pada kesehatan Faraday, dan pada tahun 1839 dia mengalami gangguan saraf. Kesehatannya mulai pulih pada tahun 1845. Dia mulai aktivitas penelitian intensif lagi. Pekerjaan yang dilakukannya saat ini merupakan hasil perkembangan matematika pada mata pelajaran tersebut.
Ide Faraday tentang garis gaya telah mendapat perlakuan matematis dari William Thomson. Dia menulis kepada Faraday pada tanggal 6 Agustus 1845, menceritakan kepadanya tentang prediksi matematisnya bahwa medan magnet akan mempengaruhi bidang cahaya terpolarisasi. Faraday telah mencoba mendeteksi hal ini secara eksperimental selama bertahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Kini, dengan gagasan yang diperkuat oleh Thomson, dia mencoba lagi pada tanggal 13 September 1845. Dia berhasil menunjukkan bahwa medan magnet yang kuat dapat memutar bidang polarisasi, dan terlebih lagi bahwa sudut rotasi sebanding dengan kekuatan medan magnet. Pemahaman ini kemudian berperan penting dalam penciptaan radio, TV, dan pada waktunya komunikasi seluler. Jadi, eksperimen langsung Faraday dikombinasikan dengan penguasaan teoritis Maxwell, meletakkan fondasi era teknologi saat ini. Keyakinannya mendorong rasa ingin tahunya yang mendalam, seperti yang dilihatnya hukum alam sebagai hasil karya Tuhan, dan dengan mempelajarinya, dia mempelajari yang ilahi. Dia berspekulasi tentang kemungkinan hubungan tersebut antara listrik dan gravitasi itu menjadi sia-sia. Beberapa teman-temannya menganggap kemampuan matematika yang terbatas membuatnya tidak siap untuk berteori tingkat lanjut. Semakin lama, Faraday tenggelam dalam kepikunan. Ratu Victoria menghargai pengabdian seumur hidupnya terhadap sains dengan memberinya hak untuk menggunakan sebuah rumah di Hampton Court, dan bahkan menawarinya gelar kehormatan kesatria. Faraday dengan penuh syukur menerima pondok itu, tapi menolak gelar kesatria. Katanya, dia akan tetap menjadi Tuan Faraday sampai akhir. Dia meninggal pada tahun 1867 dan dimakamkan di pemakaman Highgate di London. Dia meninggalkan konsep baru tentang realitas fisik sebagai monumennya.